Suara adzan subuh sudah mulai terdengar. Pagi itu, pasar sudah mulai ramai. Para pedagang dan pembeli mulai memadati tempat jual beli tradisional. Bermacam jenis yang disediakan. Sebut saja Ali, temanku yang berjualan ikan laut, datang pagi-pagi untuk menjajakan dagangannya. Ali pulang jam 9 dan mengantarkan uang hasil dagangan ke tempat bosnya, sebut saja Pak Iwan. Siang itu, aku bertemu dengan Ali, di mana hidupnya sudah berubah mapan. Dan sempat aku diajak ke rumahnya yang lumayan besar di tengah perkotaan yang serba gemerlap dunia. Temanku bekerja pada juragan ikan yang sangat kaya raya. Dari situlah kehidupan temanku mulai berubah dan dipercaya untuk menjaga dagangan di pasar. Namun desas-desus cerita yang aku dengar, juragan kaya raya itu melakukan pesugihan. Singkat cerita, aku tak sengaja bertemu dengan Ali. Lalu, ku ajak temanku itu minum kopi di sebuah warung. Dari situ temanku mulai bercerita tentang dirinya yang dipercaya oleh bosnya. Ali, kamu motornya baru ya? Pancingku bertanya. Iya, Gar. Lalu Ali berkata, motor dibelikan oleh bosku. Bukan itu saja, Gar. Rumahku itu juga dibantu waktu aku membuatnya. Pokoknya bos aku baik, Gar, kata Ali. Mendengar cerita dari Ali, aku semakin curiga kalau desas-desus itu benar. Ali, iya, Gar, jika kamu minta apa saja pasti dikasih bosmu ya? Tanya aku. Iya, Gar, apa saja permintaanku pasti dituruti oleh Pak Iwan. Dengan hati-hati, aku memberi saran atau mengingatkan kepada temanku Ali. Jika kamu dikasih secara gratis oleh bosmu, jangan mau, Li. Loh, kenapa, Gar? Terus terang saja, aku dengar desas-desus yang gak enak dari orang-orang tentang bos kamu, Li. Ah, itu kan cuma kabar, Gar. Aku gak percaya, karena bosku sangat baik denganku. Iya, Li, aku cuma mengingatkan karena kamu temanku. Setelah itu, aku dan Ali pulang ke rumah masing-masing. Selama perjalanan, aku selalu kepikiran tentang temanku, di mana sudah banyak orang bercerita tentang Pak Iwan. Kalau dia kaya, didapat dari melakukan pesugihan. Dan kalau orang yang dipercaya, maka dia akan dijadikan tumbal. Kebetulan cucu Pak Iwan satu sekolah dengan anakku, di mana yang mengantarkan sekolah adalah salah satu pembantunya Pak Iwan, yang juga sudah kenal denganku. Aku mulai berbasa-basi dengannya untuk mengetahui seluk-beluk keluarga Pak Iwan. Sebut saja namanya Mbak Inah.
kerja di Pak Iwan ya? Iya Gar, ada apa? Temanku juga kerja di sana Mbak. Oh ya, siapa namanya? Ali Mbak. Begitulah awal pembicaraanku dengan Mbak Ina. Mbak, Pak Iwan kaya raya gitu, pelit apa tidak Mbak? Tanya aku. Ya terus terang saja, jika Pak Iwan tidak pelit Gar, tapi istrinya yang minta ampun pelit dan sangat perincian. Mbak Ina, aku dengar-dengar kalau Pak Iwan kaya itu didapat dari melakukan pesugihannya. Tanya aku lagi. Kalau masalah itu aku tidak tahu Gar, tapi Mbak Ina tidak jadi ngomong. Aku jadi penasaran. Tapi kenapa Mbak Ina? Gini Gar, ku ceritakan pengalamanku saja ya. Sewaktu aku menyapu ruangan, kadang aku menemukan uang yang tergeletak di mana-mana. Tapi ku kembalikan lagi ke istrinya Pak Iwan Gar. Dan yang membuat aku kaget, waktu aku mau membersihkan salah satu ruangan kamar tidur, ku buka pintu dan terkejutlah waktu itu. Aku melihat tumpukan uang yang sangat banyak memenuhi tempat tidur yang akan kusapu. Akhirnya aku gak jadi masuk karena takut. Dan di hari berikutnya Bu Iwan bilang kepadaku, jika menyapu gak boleh masuk salah satu kamar yang ada di ruangan itu. Itulah pengalamanku Gar, waktu pertama kerja di rumah Pak Iwan. Oh gitu ya Mbak. Mendengar cerita dari pembantunya Pak Iwan, aku jadi tahu dan menyimpulkan bahwa desas-desus di masyarakat itu benar. Tapi aku malah kepikiran oleh temanku Ali yang bekerja dan selalu dikasih apa saja yang ia perlukan. Sempat ku berpikir, apakah suatu saat temanku akan dijadikan tumbal. Hari berganti hari, temanku baik-baik saja. Tidak terjadi apapun dengannya, sampai aku sudah melupakan desas-desus tentang keluarga Pak Iwan. Kejadian itu berawal ketika aku pulang ke kampung halaman selama 1 minggu dan dikabari oleh Anto temanku bahwa Ali telah meninggal dengan tidak wajar. 1 minggu kemudian aku sudah kembali. Aku bermain ke rumah Anto, terus bertanya, gimana kejadiannya? Kok Ali meninggal tidak wajar? Anto pun mulai bercerita bahwa Ali tiba-tiba sakit 2 hari, seperti kerasukan, selalu mengerang-erang, meracau tidak karuan. Dan yang bikin tetangga terkejut, waktu Ali berkata dengan mata agak merah serta teriak-teriak minta dilepaskan dan mengancam Pak Iwan, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku dari rantai besi ini. Wahai Ko Iwan, yang membuat aku jadi begini, kau telah menumbalkan aku. Akan kutunggu kau di sana. Jika waktumu tiba,
aku seksa kau di sana. Tunggu pembalasanku. Begitulah teriakan kemarahan Ali sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Kata Anto yang masih satu desa dengannya. Cerita tentang Pak Iwan yang kaya terjawab sudah oleh ocehan Ali. Maka satu desa pun akhirnya tahu dan percaya jika Pak Iwan melakukan pesugihan untuk yang menjadi tumbal anak buahnya. Sampai saat ini Pak Iwan masih kaya raya dan menjadi juragan ikan laut di daerah pesisir utara yang cukup populer dengan kekayaan dan pesugihannya, serta menguasai di hampir seluruh pasar di wilayah Jawa Tengah. Begitulah alur cerita misteri ini. Dan di lain waktu kita sambung lagi cerita yang lainnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.